Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semua, jumpa lagi dengan Ibu Rahmi Fitri SPD. Oke, kali ini kita akan mempelajari materi kelas 12 ya, yaitu tentang konsep wilayah dan perwilayahan. Nah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran hari ini diberkahi dan membuka cakrawala Anda mengenai geografi dan mengenal terkhusus materi hari ini ya, tentang konsep wilayah dan perwilayahan. Nah, sebelum memasuki materi, Anda perhatikan ini adalah peta Indonesia ya, dan di dalamnya itu terdapat 34 provinsi di Indonesia, mulai dari Aceh sampai Irian atau Papua. Nah, kemudian ini adalah peta Sumatera Barat, dan di dalam peta Sumatera Barat dibagi lagi kawasannya, ada wilayah Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Agam, Kabupaten Mentawai. Kemudian di bawah kabupaten ada lagi kecamatan, bawah kecamatan ada lagi desa, dan seterusnya. Jadi ada pembagian wilayah yang semakin mengecil ya. Nah, dari kedua gambar tadi, maka muncul pertanyaan kita, mengapa wilayah Indonesia ini dibagi dalam beberapa wilayah provinsi, kemudian kabupaten, lalu kecamatan, desa, jorong kalau untuk wilayah Sumatera Barat ya. Nah, disinilah kita akan mempelajarinya di dalam konsep wilayah dan perwilayahan. Kali ini kita akan mempelajari pengertian wilayah, kemudian perwilayahan, lalu klasifikasi wilayah dan wilayah formal dan fungsional. Oke, kita masuk pada pengertian wilayah. Nah, sebelum masuk pengertian wilayah, kita tentu harus tahu ya, bagaimana perbedaan dari lokasi, daerah, kawasan, dan wilayah itu. Nah, ternyata keempat kata-kata ini itu sering dipakai secara bersamaan, padahal mereka memiliki makna yang berbeda. Nah, kita masuk dulu lokasi. Lokasi itu apa? Lokasi adalah itu kita akan berbicara tentang tempat terjadinya suatu gejala atau fenomena. Contoh, ada lokasi banjir, maka kita akan membicarakan tempat di mana air itu mengenangi, misalnya lokasi banjir di Batu Sangkar atau di Padang. Nah, itu lokasinya ya. Sedangkan daerah itu maksudnya kita bicara tentang tempat yang berhubungan dengan lokasi dan situasi ruang yang ada di tempat tersebut. Jadi misalnya daerah di situ rawan gempa, maka akan membicarakan tempat yang sering terjadi gempa, jenis dan kekuatan gempa, serta dampak gempa pada masyarakat di sekitarnya. Jadi daerah dia ada dua kontennya ya, yaitu ada lokasi dan situasi ruang. Sedangkan lokasi tadi cuma tentang tempat terjadi aja, tapi kalau daerah dia lokasi dan situasi gitu. Contoh ada daerah rawan gempa, daerah rawan longsor. Nah, itu daerah yang bicarakan nanti sering terjadi longsor atau contoh lain-lainnya gitu. Nah, kemudian kawasan. Kalau kawasan kita bicara tentang tempat yang berhubungan dengan penggunaan dan peruntukan tertentu. Jadi kalau kita udah masuk pembicaraannya kawasan, itu kita bicara tentang wilayah daerah yang ada penggunaan atau peruntukannya gitu. Contoh kawasan hijau. Jadi kalau kawasan hijau kan peruntukannya untuk ruang hijau, tidak boleh diganggu gugat atau ditebang pohonnya gitu. Atau kawasan industri. Nah, kawasan industri berarti itu daerah yang dimana orang akan melakukan kegiatan industri di dalamnya gitu. Nah, gitu kawasan ya.
Nah, kawasan ini dapat dikatakan bagian dari wilayah. Nah, misalnya dalam suatu wilayah desa terdapat kawasan perkampungan, berarti kawasan perkampungan berarti wilayah yang ada pemukiman kampungnya. Kawasan pertanian, kawasan dikhususkan untuk pertanian. Lalu ada kawasan kehutanan, itu daerah atau wilayah yang dikhususkan untuk wilayah hutan. Nah, itu ya. Lalu apa itu wilayah? Nah, kita masuk pada wilayah. Wilayah merupakan suatu tempat di permukaan bumi yang memiliki karakteristik tertentu yang khas, yang membedakan diri dari wilayah-wilayah lain di sekitarnya. Jadi kalau wilayah lingkupnya udah cukup besar ya, dan dia memiliki ciri atau karakteristik yang berbeda dari wilayah di sekitarnya. Contoh nih, wilayah pemukiman maka dapat dibedakan dengan wilayah perdagangan, walaupun mungkin di dalamnya terdapat aktivitas pertanian. Beda dari kawasan tadi ya. Kalau kawasan kan bagian dari wilayah. Nah, wilayah cakupannya lebih luas. Misalnya Batu Sangkar itu kan sebenarnya ada kawasan pasar, kawasan pemukimannya. Cuma dalam lingkup besar kita sebutnya wilayah kota budaya gitu. Nah, paham ya Ananda? Nah, ini pengertian wilayah menurut beberapa ahli ya. Ada Taylor. Menurut Taylor, wilayah itu adalah daerah tertentu di muka bumi yang dapat dibedakan dengan tetangganya atas dasar kenampakan karakteristik yang menyatu. Misalnya ada wilayah dataran rendah, wilayah dataran tinggi. Nah, itu menurut Taylor ya. Kemudian menurut Rustiadi, wilayah adalah unit geografis dengan batas-batas spesifik tertentu di mana komponen-komponen wilayah tersebut satu sama lain saling berinteraksi secara fungsional. Batasan wilayah tersebut tidak selalu dengan kenampakan fisik dan pasti, melainkan bersifat dinamis. Nah, lebih kompleks lagi ya kalau wilayah menurut Rustiadi. Lalu menurut peraturan pemerintah nomor 47 tahun 1997 tentang rencana tata ruang wilayah nasional. Jadi di dalam pemerintahan Indonesia kita punya RT/RW namanya, yaitu rencana tata ruang wilayah. Nah, menurut undang-undang peraturan pemerintah ini, wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan aspek fungsional. Jadi kalau menurut RT/RWN, peraturan pemerintah ini, wilayah itu ruang yang ditentukan yang sistemnya tuh atau batasnya berdasarkan administratif dan fungsional gitu. Contoh nih, Padang itu administratifnya sebagai ibu kota Sumatera Barat. Kemudian fungsionalnya apa? Sebagai kota, ibu kota ya, sebagai ibu kota fungsionalnya. Atau Batu Sangkar, itu wilayah administratifnya itu sekitar Batu Sangkar aja, di Kabupaten Tanah Datar. Fungsionalnya apa? Sebagai kota budaya gitu. Lalu kesimpulannya, ini menurut setelah kita ramu ya. Kesimpulannya, wilayah itu adalah bagian atau daerah di permukaan bumi yang dibatasi oleh kenampakan tertentu yang bersifat khas dan membedakan wilayah tersebut dari wilayah lainnya. Jadi intinya wilayah apa? Wilayah itu bagian atau daerah yang dibatasi kenampakan tertentu yang khas dan membedakannya dari wilayah lain. Gampang ya, apa itu budaya? Budaya maksudnya wilayah. Lanjut kita masuk ke pewilayahan atau regionalisasi. Nah, ini sama ya istilahnya. Pewilayahan regionalisasi atau regionalisasi itu adalah usaha pembatasan suatu wilayah dengan mengelompokkan aspek-aspek yang sama dan berbeda dalam satu ruang. Regionalisasi suatu wilayah dapat dibagi dengan memperhatikan aspek ekonomi, fisik, budaya, sosial, politik, geografis, dan lain-lainnya. Nah, itu tadi ya mengapa wilayah Indonesia dibagi dari wilayah provinsi, kabupaten,
kota atau desa. Nah, karena ini dibedakan berdasarkan aspek-aspeknya yang sama dan berbeda dalam satu ruang, dan diperhatikan dari budayanya yang berbeda, sosialnya, politiknya, dan geografisnya. Lanjut, kita masuk ke klasifikasi wilayah. Nah, menurut Geographical Association pada tahun 1937, itu wilayah diklasifikasikan sebagai berikut. Ada 4 ya. Yang pertama generic region, specific region, uniform region, nodal region. Generic region ini maksudnya wilayah umum ya untuk bahasa Indonesianya, yaitu penggolongan wilayah menurut jenisnya yang menekankan pada jenis wilayah seperti iklim, topografi, vegetasi, dan fisiografi. Nah, itu region generik atau wilayah umum. Kemudian specific region atau wilayah khusus, maksudnya adalah wilayah tunggal yang mempunyai ciri-ciri geografis tertentu atau khusus, terutama yang ditentukan oleh lokasi absolut dan lokasi relatifnya. Nah, itu wilayah secara khusus. Kemudian yang ketiga ada uniform region. Nah, wilayah formal ya biasanya maksudnya ini. Itu adalah wilayah yang didasarkan atas keseragaman atau kesamaan dalam kriteria-kriteria tertentu. Jadi wilayah diklasifikasikan berdasarkan adanya kesamaannya dalam kriteria tertentu. Itu wilayah uniform region atau wilayah formal. Kemudian nodal region itu merupakan suatu wilayah yang diatur beberapa pusat-pusat kegiatan yang saling dihubungkan oleh jalur transportasi antara satu dengan yang lainnya. Nah, ini nodal region ini lebih ke saling keterkaitan wilayah ya dengan pusat-pusat kegiatan yang di dalamnya. Nah, kita masuk pada pembagian wilayah ya. Ada wilayah formal atau uniform region dan wilayah fungsional atau nodal region. Wilayah formal itu maksudnya adalah suatu wilayah yang dibentuk oleh adanya kesamaan kenampakan, termasuk di dalamnya kenampakan fisik, muka bumi, iklim, vegetasi, tanah, bentuk lahan, dan penggunaan lahan. Nah, di region formal ini dia bersifat statis ya, tidak bisa berubah. Misalnya wilayah pegunungan, wilayah lembah, nah itu kan statis sifatnya. Kemudian wilayah fungsional atau nodal region adalah wilayah yang secara fungsional mempunyai ketergantungan antara pusat inti dan daerah belakangnya atau hinterland. Nah, region fungsional ini dia bersifat dinamis. Jadi dia lebih ke ini ya, kalau di dalam wilayah misalnya kan ada pusat pasar, kemudian di sekitar pasar ada pemukiman. Nah, ini kalau di wilayah fungsional itu ketergantungan antara pasar dengan pemukimannya. Nah, nanti kan bisa bersifat dinamis. Sekarang misalnya rame orang, terjadi pergerakan antara wilayah Pasar Batu Sangkar dengan Sungayang. Nanti suatu hari ketika orang misalnya bikin kabupaten baru di Lintau, dan Lintau tuh menjadi sebuah kota kecil yang mulai berkembang, nanti orang Sungayang langsung ke Lintau perginya, interaksinya, dan tidak ke Batu Sangkar lagi. Nah, itu kan bisa berubah ya atau dinamis. Nah, itu maksud dari wilayah fungsional ini. Nah, ini gambar yang menjelaskan bagaimana hubungan antara region formal, bukan hubungan sih, perbedaan wilayah formal dan wilayah fungsional. Yang gambar A ini merupakan wilayah formal, dimana kalau yang di tengah itu pusat kegiatan, atau misalnya ada tanaman padi sekitar 75%. Kemudian di luarnya ini warna abu-abu cerah, itu padi sekitar 50-75%. Nah, dalam wilayah formal batas wilayahnya hanya sekitar itu saja, yaitu ada lingkaran ya, lingkaran itu batasnya. Nah, itu kita lihat berdasarkan kenampakan fisik tadi. Sedangkan wilayah B atau wilayah fungsional itu kita
menggambarnya seperti garis-garis ya. Ini yang hitam gambar lebih abu-abu kehitaman ini kota. Kemudian yang kecil-kecil bulat kecil itu pedesaan. Nah, di wilayah fungsional itu digambarkannya garis-garis. Maksud garis itu apa? Interaksi antara kota dan desa itu. Jadi tadi maksudnya paham ya. Jadi kalau wilayah formal dia cuman melihatkan batas wilayah aja gitu. Sedangkan untuk wilayah fungsional dia menunjukkan pergerakan hubungan ya antar dua wilayah. Nah, sampai di sini insya Allah paham ya Ananda. Oke, mungkin sampai di sini materi kita kali ini. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih bagi Ananda yang sudah menyimak. Semoga semakin membuka pengetahuannya mengenai konsep wilayah ini. Jika ada pertanyaan, silahkan kita diskusikan di kolom komentar boleh, dan di grup kelas juga boleh. Dan nanti kita akan ada latihan ya. Jadi tetap semangat, jaga kesehatan di masa pandemi ini, dan jangan pernah mematahkan semangat untuk belajar, karena belajar itu tidak harus selalu di sekolah, karena dimanapun kita berada kita bisa untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.